saya tahun 2019 itu baru diamputasi. Kalau misalkan saya sepak bola lagi, tetapi kan sekarang pakai tongkat. Khawatir juga gitu kalau misalkan saya jatuh kayak gimana kan. Pas pertandingan pertama melawan Bangladesh itu kita nggak punya gambaran gitu, punya motivasi lebih gitu ketika berangkat dari Indonesia ke sana tuh. Ini peluang kita gitu pertama kali ke Piala Dunia. Halo sport fan dimanapun Anda semua berada, kita bertemu lagi dalam Metro Sport Podcast. Nah, ini bintang tamunya spesial buat para sport fan dimanapun ya. Karena yang kami undang hari ini, dia adalah kapten tim nasional. Nah, kapten tim nasional olahraga apa? Olahraga sepak bola, tapi sepak bola amputasi. Nah, ini kejutan sport friend, informasinya bahwa Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia amputasi. Wah. Mereka akan bertanding di Turki bulan Oktober, awal Oktober, 1 sampai 10 Oktober. Nah, oleh karena itu spesial hari ini kami kedatangan salah satu pemainnya, bukan hanya sekedar pemain tapi dia adalah kapten dari tim Indonesia. Tim Garuda lah ya, kita bilang Garuda, tim amputasinya. Aditya. Halo Om. Kumaha damang? Damang. Ai sadah. Mana pate Sunda pisan ya. Aduh, ini terima kasih Dit bisa hadir di sini. Kita pengen dengar banget cerita-cerita yang hebat, cerita-cerita yang luar biasa dari olahraga ini. Mungkin banyak orang baru ngeh kali ya, baru tiba-tiba dapat tahu bahwa kita punya tim nasional amputasi lolos Piala Dunia. Wow banget tuh, Lid. Ceritanya gimana nih? Coba ceritanya bisa terbentuk tim itu. Jadi berdiri deketan. deketan. Asik, deketan banyak jauh tuh. Jadi berdiri ketika tahun 2018. Jadi salah satu lebih ke komunitas sih awalnya. Berangkat dari komunitas. Jadi buat teman-teman yang memiliki hobi untuk bermain sepak bola, tetapi ruangannya ini untuk disabilitas gitu. Iya. Pada 2018. Nah kebetulan saya tahun 2019 itu baru diamputasi. Baru diamputasi karena cedera ya. Cedera salah penanganan itu. Akhirnya saya dapat informasi lah tentang sepak bola amputasi ini. Melihat ya, ketika melihat menarik juga gitu kalau misalkan saya sepak bola lagi, tetapi kan sekarang pakai tongkat. Nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Saya bisa nggak main bola lagi gitu dengan satu kaki? Karena kalau melihat sepak bola ini ketika awal saya pegang khawatir juga gitu kalau misalkan saya jatuh kayak gimana kan. Iya. Karena penasaran saya nyobalah pakai tongkat di dekatan rumah di lapangan. Ketika nyoba emang sulit gitu karena memang waktu itu saya masih recovery gitu untuk penyembuhan. Masih dari tahap fisioterapi untuk penguatan kaki gitu. Tapi gini Dit. Kita lewatin proses Adit mengenal itu sampai berkumpul dengan pemain-pemain lain. Ada yang dari Sumatera Selatan, mungkin ada juga yang dari Jember juga ya. Ada yang dari seluruh. Mereka berkumpul, mereka juga posisinya sama, diamputasi kakinya, mereka punya passion yang sama main bola. Di situ kumpul jadilah sebuah tim gitu. Enggak, karena tentang waktu sih ini dari persiapan karena 2019 itu ada event waktu itu ketika masih pertama kali bergabung ada event Piala Asia, cuman karena pandemi akhirnya ditunda. 2020 nggak ada kompetisi tuh sampai 2022 awal nggak ada informasi ada kualifikasi Piala Dunia katanya. Ya saya berharap bisa terjadi gitu karena pengalaman saya pertama kali untuk mengikuti event ibaratnya yang resmi gitu. Ternyata kejadian itu selama kualifikasi Piala Dunia di Bangladesh
dengan persiapan seadanya gitu, mandiri, tetapi kita bisa memberikan prestasi gitu yang untuk luar Indonesia. biasa. Nah, sebelum ke Bangladesh, kumpulnya tuh dari kapan? Ya kan ada yang dari Sumatera Selatan, itu kumpulnya itu lalu dilatih oleh siapa? Berapa lama berlatihnya? Karena teman-teman banyak dari Wisma gitu, Wisma yang dari Sumatera, dari Riau, Iya. Riau, Palembang, ada yang kuliah juga seperti Agung, kuliah di Jakarta. Terus ada Atta dari Medan, dia tinggal di yayasan. Iya. Yang akhirnya karena mereka memiliki hobi gitu untuk bermain sepak bola, akhirnya bergabunglah gitu. Terus kebetulan sebelum kualifikasi ini kan anak-anak Jember ini mengadakan sosialisasi tentang sepak bola amputi khususnya di Jawa Timur. Setelah itu sekaligus seleksi juga gitu untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia. Wow, akhirnya berangkatlah tim ini ke Bangladesh. Iya. Nah, 3 kali bertanding lawan tuan rumah clean sheet ya, 8-0 ya. Iya, 8-0. Ketemu Malaysia 3-0. 3-0. Berarti waktu itu 6 poin, otomatis kita udah lolos tuh. Iya, pasti itu. Bagaimana pertandingan Bangladesh lalu ketemu Malaysia dan akhirnya ketemu Jepang juga. Ini kan pertama kali nih bertanding di event internasional yang tadi Adit bilang. Pas pertandingan pertama melawan Bangladesh itu kita nggak punya gambaran gitu. Iya pasti. Terkait permainan mereka kayak gimana, tetapi kita karena memang punya motivasi lebih gitu ketika berangkat dari Indonesia ke sana tuh kita intinya harus ini peluang kita gitu pertama kali untuk ke Piala Dunia sekaligus membuka ruang gitu untuk teman-teman yang memiliki impian untuk bermain sepak bola. Akhirnya ya dengan kerjasama tim, alhamdulillah gitu bisa lancar gitu menghadapi setiap pertandingan. Nah kesulitannya nih kalau pemain-pemain yang pakai tongkat dengan Adit kan sebelumnya juga main bola, ya kan normal. Tapi sekarang karena diamputasi main bolanya pakai tongkat. Nah apa yang menarik dari main pakai tongkat ini? Coba ceritain lah. Apa yang unik gitu loh? Apa yang sulit gitu? Adaptasi ke tongkat ini yang sulit. Gimana caranya bisa berdamai dengan tongkat itu kayak gimana gitu, seperti bisa sehati sama tongkat. Kita tongkat, harus mengerti posisi tongkat kayak gimana, seperti nendang, long pass, posisinya seperti apa. Terus kayak dribble segala macam hal-hal dasar itu kita harus belajar lagi gitu. Saya belajar dari nol lagi sepak bola amputi. Awal-awalnya gimana Dit? Semua deh, bukan hanya Adit ya, pasti juga dialami oleh oleh Ajis ya kan. Awal-awalnya bagaimana tuh? Yang jadi pertanyaan saya itu ketika berlari gitu. Pakai tongkat, karena saya sempat bingung juga itu ketika berlari ini seperti apa gitu tekniknya. Ternyata seperti kangguru tekniknya ketika jadi tongkat, langkahin tongkatnya dulu, terus kaki, lalu loncat dikit kayak engklek gitu kan. Ternyata nggak gampang ya. Engklek terus friend, diulang terus. Nggak gampang kan lari main bola pakai tongkat. Berapa lama tuh adaptasinya baru bisa? 3 bulan. 3 bulan. Itu baru lari. Iya lari. Nah, kalau teknik nendang, passing, saya itu waktu itu bisa setahun lebih bisa menguasai latihan dasar lagi sepak bola amputi. Jadi barengan tongkat. Sportfan kalau lihat bagaimana teman-teman ini, tim ini bermain luar biasa, kerjasama, passing, headingnya itu udah kayak bener-bener olahraga yang udah terbiasa gitu ya. Seperti kita nonton orang teman-teman yang normal main bola ya. Headingnya, kerjasamanya, umpannya, bagaimana mengambil tendangan bebas, semuanya itu kan perlu dilatih ya Dit ya. Nah, bagaimana supaya nyatu gitu loh antara pemain itu? Kita juga suka sharing gitu. Ketika misalkan setelah saya habis latihan, saya habis briefing tim, ketika di kamar
kita suka ngumpul kalau pemain depan siapa aja. Jadi lu pengennya apa sih misalkan ketika menyerang enaknya kayak gimana gitu. Terus kayak Agung, Bahir, Lucky beda-beda gitu mintanya seperti apa. Nah disitulah kebangun chemistry-nya. Bola seperti apa yang Agung mau, Iya. yang Ajis mau. Iya. Kita punya penyerang hebat tuh nomor 14 tuh, siapa namanya? Bahiri. Jadi sportman kalau lihat Bahiri main itu kayak Ronaldinho ya. Meliuk-liuk. Luar biasa. Golnya juga indah-indah banget ya dia itu ya. Dia tuh memang andalan kita di depan, striker ya. Ya. Ada Agung, ada Lucky, ada Bahiri. Waktu lawan Bangladesh, Bahiri cetak berapa gol? Dia cetak berapa ya? Lebih dari 1 gol lah pasti ya. 1 gitu. Agung sih. Agung banyak. top scorernya Agung. Oh masih muda. Nah rata-rata pemain kita ini muda-muda. Usianya berapa tahun semua? Rata-rata berapa? Timnas Kita sekarang ini. dominannya di bawah 25 sih untuk sekarang. Kalau kemarin selama kualifikasi ada yang 30 lebih, ada yang mau nyampe 40. Tetapi apa ya, karena sepak bola amputi ini nggak ada batasan usia gitu. Ya. Jadi siapa aja yang apa ya, ketika dia masih mampu untuk berlari ya bisa bergabung. Kita bicara regulasi nih. Banyak sportfan yang nggak tahu nih. Jumlah pemain berapa? 7. 1 kiper, 1 kiper, 6 pemain. 6 pemain. Posisi bebas, tidak ada offset ya. Iya. Lemparan ke dalam pakai Kaki. Oke. Durasi pertandingan babak pertama berapa menit? Babak pertama 25. 25 menit sport friend. Jadi bukan 45 menit, 25 menit. Yang kedua juga jadi totally 50 menit. Iya. 2 kali 25 menit. Ya. Kalau babak final misalnya ada seri, berarti ada perpanjangan waktu di situ. Di situ ada. Ada adu penalti juga. Adalah. Wah keren. Kalau nembak penalti gimana caranya? Sebenarnya sama aja sih kayak sepak bola non disabilitas. Yang bedanya itu kita hanya dibarengin tongkat aja. Gimana tuh? Saya mesti ngebayangin tuh. Begini. Jadi si tongkat ini dijadiin tumpuan ketika mau menendang gitu. Karena menggantikan kaki yang hilang, jadi tongkat duluan yang ditumpukan. Baru kaki ngayun. Berapa langkah ancang-ancangnya? Biasanya Adit kalau ngambil penalti atau? Kalau saya 3 sampai 4 sih. 3-4 langkah. Tendangannya keras ya pasti. Sama. Bisa dicek di lapangan. Boleh nih. Kita mesti nonton langsung nih. Nah, kalau pelanggaran. Kalau pelanggaran tuh yang paling banyak terjadi di pertandingan apa? Jadi apa ya? Yang sering terjadi di lapangan paling kena tongkat, karena Kena tongkat. tongkat ini kalau misalkan kena tongkat bisa dikatakan handsball, tetapi tergantung wasit juga keputusannya. Kalau misalkan aktif, kadang pasif, wasit sih yang punya. Oke. Berarti tongkat kalau pasif mungkin wasit mengatakan tidak handsball. Iya. Jadi pemain lawan atau Anda bisa tendang bola ke tongkat lawan dong. Bisa jadi itu. Tapi ya keputusan ada di wasit. Oke. Nah, berarti ini banyak sekali yang tadi kita nggak tahu nih sport friend. Melalui Adit kita udah mulai tahu mengenai durasi, mengenai pelanggaran. Pergantian pemain gimana? Ada dibatasi? Nggak ada. Kita seperti futsal. Jadi ketika pemain udah diganti bisa masuk lagi gitu. Tetapi pergantiannya itu dibatasi 2 maksimal. Maksimalnya 2 pemain pergantian tuh. 2 pemain sekaligus. Iya. Oh, gitu. Nggak bisa misalkan ramean tuh. Apa bedanya kiper dengan pemain dari sisi fisik? Kita berbedanya dari kaki sama tangan. Kalau kiper nggak ada tangan sebelah. Tetapi kalau misalkan mereka yang memiliki kayak polio, outrage itu termasuk regulasinya. Jadi bisa dikatakan bisa ikut. Karena tangannya tidak bisa aktif. Iya, hanya 1 tangan saja. Oh, berarti mereka menahan tendangan lawan tuh bisa juga pakai badan mereka, bisa pakai tangan mereka juga, dan juga kaki dan semuanya. Oke. Wah seru nih. Nah waktu lawan Jepang
Ya, kita lawan Malaysia kan rasa kalau ketemu Malaysia kan tim PSSI juga pasti kan lain gitu ya. Waktu ketemu Malaysia gimana? Ya apa ya? Ada rasa ingin wah pokoknya jangan sampai kalah. Pokoknya nggak bisa lawan Malaysia harus menang gitu. Karena juga menentukan kan? Benar. Penentuan itu. Jadi euforianya berbeda sih ketika melawan Malaysia. Walaupun kita ada beberapa pemain yang udah kenal gitu lewat media sosial, tetap ketika di lapangan ya ini ibaratnya penentuan kita gitu. Mereka lawan Bangladesh juga menang. Lawan Bangladesh dia menang. Tapi tidak sebesar jumlah gol kita. Iya. Oke. Berarti waktu lawan Malaysia itu menentukan. Iya, penentuan kita lolos enggaknya gitu. Dan kita menang 3-0 Sport Friend ya. Adit nyetak gol nggak? 1. Wih deh. Pertama, kedua, ketiga? Kedua. Jadi itu tuh lagi panas-panasnya, Om. Main pertandingan. Bener. Jadi lagi panas-panasnya. Ya di Bangladesh lagi. Jam berapa main? Jam 12. Jam 12. Jam 12 siang main lagi panas-panasnya. Jadi apa ya? Seperti striker haus minum ya. Striker haus minum. Pingin lagi, minum lagi. Iya. Oke, kita bicara Turki. Semuanya udah di tangan Adit dan teman-teman. Tiket ke Turki bertanding kita di grup C ya. Iya, grup C. Grup C itu ada Inggris, Amerika, Inggris itu Argentina. Finalis 2017 kan? 2014. Ketika mereka ketemu Turki. Iya. Cuma kalah 2-1 di final. 2-1. Ada Inggris, ada Argentina. Oh, ada Lionel Messi. Iya. Kalau Argentina kalah, Messi turun. Masa kalah Indonesia. Tapi kalau kita menang nih timnas amputasi, wah ini luar biasa ini. Iya kan? Karena kita berada di grup neraka ini. Iya kan? Argentina, ada Amerika yang juga yang pertama kali negara yang memperkenalkan turnamen sepak bola amputasi ini kan ya. Indonesia. Wah, grup C. Targetnya apa nih? Ya targetnya sih apa ya? Lolos grup ini. Ya walaupun kita segrup dengan Inggris, dia yang memiliki pengalaman gitu di beberapa kali Piala Dunia. Iya. Tetapi ya kita optimis karena kita apa ya? Ibaratnya bisa-bisan latihan tiap hari. Tetapi kita percaya diri gitu, bisa menghajar mereka. Oh iya. Ini mesti pede dulu dong ya. Iya dong. Urusan di lapangan nanti belakangan. Yang penting yang membuat percaya diri itu kan latihan. Iya. Ngomong-ngomong latihannya tiap hari? Latihan tiap hari. Pagi sore? Pagi sore. Pelatihnya Mas Bayu? Mas Bayu. Itu paling banyak latihan apa tuh? Fisik atau seimbang? Jadi fisik? Sebulan pertama kita digenjot endurance, daya tahan, stamina, terus pas 2 bulan kemudian sekarang apa ya? Lebih ke taktik. Lebih ke taktik. Iya. Selain fisik endurance juga taktik dan sebagainya. Dan mental tentunya ya. Karena ini kan event paling besar nih ya. Nah, kita bersyukur pemerintah memberikan support ya melalui Kemenpora ya. Memberikan support buat timnas kita untuk bertanding di Turki Sport Friend. Karena ya ini baru ya buat kita juga. Dan sepak bola amputasi ini kan banyak sekali kan pernik-perniknya ini kan ada tongkat. Tongkat itu kan mahal ya. Tongkat itu harus kalau nggak salah saya baca harus karbon untuk pemain bola amputasi. Bahannya. Kalau cuma untuk medis gimana? Kalau medis bisa nggak? Itu apa ya Stainless. Jadi gampang mudah patah gitu. Berapa kali patah kemarin di Bangladesh? 4 kali gitu. 4 kali patah. Satu pertandingan 4 kali patah? Iya. Lawan Jepang saya berapa kali? 2. 1 kali tongkatnya bengkok. Iya. Itu patah karena apa? Karena benturan tongkat. Tongkat. Kalau Jepang kan
Tongkatnya apa ya, custom gitu. Ya. Nah, untuk ke Turki nanti kita sudah dapat tongkat yang sesuai dengan kita punya, sesuai dengan yang semestinya. Iya. Udah. Sekarang udah sih ada beberapa pemain yang udah nyaman gitu menyesuaikan dengan tongkat baru. Karena dari pegangan sih sebenarnya, karena beda-beda tuh tangan teman-teman tuh, ada yang dari bawaan lahir, terus ada yang kecelakaan, itu berbeda. Seperti saya kan yang dari basicnya sepak bola, Iya. terus adaptasi ke tongkatnya nggak makan waktu, tetapi yang dari Lahir. iya harus menyesuaikan. Karena ada yang harus diikat juga tangannya, terus ada yang apa ya, jarinya nggak ada, itu kan pegangannya berbeda gitu. Nggak sesimpel, nggak semudah itu ternyata. Ya. Urusan sepatu, Kalau sepatu itu kita harus nyari yang seukuran gitu. ada cerita lucu nih sepatu gimana aja. Ya kalau misalkan kita ada teman yang seukuran kakinya, kita bisa patungan. Bisa patungan. Mau mereknya apa kita bisa patungan. Tapi kalau misalkan nggak ada yang seukuran, kasihan juga gitu kakinya, kesepian. Jadi sepatu bola pemain amput ini kadang-kadang yang satu udah ancur-ancuran, yang satu masih mulus. Iya. Luar biasa. Jadi oke, semua pemerintah sudah bantu, juga banyak swasta juga sudah mulai membantu ya. Iya. Berarti teman-teman, Adit dan teman-teman semua sudah mendapat perhatian besar dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Dan mudah-mudahan terus ini akan berlangsung. Dan kelemahan kita memang kita belum ada kompetisi ya, Dit ya. Di lokal belum ada. Belum sih. ada. Tapi setelah Piala Dunia ini ada program gitu dari Ada program. manajemen untuk menggelar kompetisi ke depan. Persatuan Sepak Bola Amputin Indonesia, PSAI. Lembaga ini federasi ini nanti akan mengatur bagaimana kompetisi-kompetisi yang akan datang. Berarti saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita juga yang mungkin tidak beruntung tapi punya hobi bola di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur, nantinya bisa ikut jejakmu. Amin. Insya Allah ada adit-adit yang akan lahir. Iya dong, Piala Dunia kan akan terus berlangsung, ya kan? Kita berharap nanti kompetisi seperti Liga 1, Liga 2 secara reguler kan. Karena ini kan ajang Piala Dunia juga sekaligus panggung gitu buat teman-teman. Iya. Ya siapa tahu ada klub yang tertarik gitu sama teman-teman. Karena di Turki terus di beberapa negara lain kompetisinya itu per tahun udah berjalan gitu. Iya. Jadi kesempatan juga buat teman-teman. Iya. Jepang sudah duluan ya. Jepang rapi ya. Waktu lawan Jepang tuh gimana? Mereka rapi mainnya, taktis, peralatan juga bagus. Dari kita sebenarnya kalah dari stamina Om, terus dari peralatan tongkat. Kalau Jepang benturan sekali 2 kali nggak patah gitu. Kalau misalkan kita 1 kali 2 kali benturan tongkat bisa patah gitu. Itu aja sih. Oke. Ya semuanya bisa teratasi ya. Kan pemain kita muda-muda semua kan. Sekarang ini kan timnasnya rata-rata. Coba starter line up-nya siapa aja? Di depan di belakang siapa kiper? Kiper ada Mas Jun. Okay. Belakang ada Anwar. Obrek atau jadi Pian. kalau satu posisinya gimana? 2-1-3 atau gimana? 2-1-3. 2 tuh back. Iya. Ini ininya sistemnya Mas Bayu lah ya. 2 back. 2 itu adalah siapa? Piat sama Anwar. Iya. Udah teruji lah back ini. Tengah, wah Dirijen yang ngatur serangan, ya kan? Adit. 3 di depan ada Agung, Luki. Agung sayap. Agung di tengah. Agung striker tengah. Berarti yang Ronaldinho kita itu di sebelah kanan. Dia sebelah kanan. Apaan sih kalau dribbling itu ngacak-ngacak speed. Ngacak-ngacak. Keren. Salam buat dia ya. Iya, Bang. Yang sebelah kiri sih Ajis. Yang sebelah kiri
Karena Ajis lagi cedera, Ya, Ajis cedera. Digantikan. Dulunya Ajis. Dulu Ajis. Ajis starter itu. Oke. Wow. Baik. Nah, agak sedikit pribadi lah. Diamputasi karena cedera pas tanding bola ya. Bukan karena kecelakaan. Jadi tapi cinta bola ya. Memang cinta sepak bola. Emang talentanya di situ. Talentanya di situ. Dan punya tekad untuk membela Merah Putih. Orang tua mendukung. Dari keluarga mendukung. Oke. Orang tua mendukung. Nah, menurut Adit nih, apa yang harus pemerintah dan stakeholder lakukan supaya PSAI ini bisa berkembang pesat? Jujur, nggak apa-apa. Kita ngomong di sini apa? Mungkin apa ya? Lebih diperhatikan juga. Lebih diperhatikan juga. Seperti fasilitasnya karena Iya, lapangannya beda ya. Dari lapangan kita berbeda, terus dari tongkat seperti Iya. tongkat. Oke. Kita juga masih mengandalkan dari medis gitu tongkatnya. Iya. Itu aja sih. Oke. Nah, sebenarnya saya mau tanya juga nih mengenai, saya pikir Adit hari ini bawa tongkat, pengen lihat tekniknya bagaimana cara, pengen lihat banget tuh. Ternyata sekarang nggak pakai tongkat tapi pakai kaki palsu. Oke, next kita pengen lihat karena harus lihat langsung nih. Jangan kalau ngomong sih bisa aja kan, nah, kalau lihat langsung kan bagaimana? Karena waktu lihat Turki dan Jepang, bayangin sport friend, mereka tuh bisa dengan tumpuan kaki bisa melakukan salto ya. Iya, bisa tendangan voli. Tendangan volley. Luar biasa, amazing pokoknya. Dengan satu tumpuan tongkat dia bisa melakukan salto, tendangan swing gitu ya. Kamu bisa lakukan itu? Bisa. Wah. Oke Mas Adit, thank you. Udah cerita banyak. Siap. 30 menit ini. Tapi sebelum tutup ada quick question. Wah, ini pertanyaan harus cepat nih. Cepat dijawab. Tanpa mikir. Gaskan Om. Aduh, oke. Quick question. Kylian Mbappe atau Erling Haaland? Haaland. Sama-sama kidal sama. Bambang Pamungkas atau Ajat Sudrajat? Ajat. Pada terbandung. Batagor atau Cilok? Batagor. Pilih sawah yang hijau atau curug? Curug. Peter Pan atau Noah? Sama wae. Oke, sama oke. Sebelum masuk lapangan bola, apa yang Adit lakukan? Berdoa. Berdoa. Ya. Oke. Jujur, 3 kekurangan seorang Aditya. 3 kekurangan. 3 kekurangan. Jomblo. Kalau latihan kadang mandi kadang enggak. Kadang mandi, kadang enggak. Ya kalau pagi. Terus yang ketiga suka telat subuhan. Itu aja. Suka telat. Nah ini sholatnya suka ini. Jangan bolong-bolong atas sholatnya. Dit, thank you ya. Siap, udah hadir, udah cerita banyak, ngebodor juga kita hari ini. Terima kasih. Semoga Timnas sebelum ke Turki dalam keadaan sehat semua, fit semua, Ajis bisa sembuh juga ya. Amin, amin. Sehingga nanti di sana kita bisa perform walaupun di grup neraka. Kita percaya dukungan masyarakat Indonesia buat Timnas kita itu full banget ya. Siap, Om. Dan Siap, Om. acara ini juga akan disiarkan di MG Radio ya. MG Radio tiap hari Jumat ya. Oke, yes, thank you. Keep sporty, stay healthy. Sami-sami, Om. God bless you. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya.